Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan tentang teori Pavlov. Perkenalkan, nama saya Miftahul Janah dengan NIM 1902110028. Perkenalkan, nama saya Kurnia Skarsari dengan nomor induk mahasiswa 1902110025. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahma dengan NIM 19021110031. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah mengenal Pavlov. Ivan Pavlov adalah seorang fisiologi, psikologi, dan dokter Rusia. Ia dilahirkan pada tanggal 14 September 1849 di Ryazan, sebuah desa kecil di Rusia Tengah. Keluarganya mengharapkannya menjadi pendeta, sehingga ia bersekolah di seminari teologi. Lalu Pavlov pindah ke Universitas St. Petersburg dan dia di sana belajar kimia dan fisiologi. Dan dia menerima gelar doktor pada tahun 1879. Ia melanjutkan studinya dan memulai risetnya sendiri dengan topik yang sangat menarik, yaitu sistem pencernaan dan peredaran darah. Karyanya pun terkenal dan diangkat sebagai profesor fisiologi di Akademi Kedokteran Kekaisaran Rusia. Selanjutnya yaitu pengertian teori Pavlov. Berdasarkan hasil eksperimen yang dilakukan oleh Ivan Pavlov pada tahun 1849 sampai dengan 1936, beliau menemukan sebuah teori yang dinamakan dengan teori classical conditioning. Teori classical conditioning yang biasa disebut dengan pembiasaan klasikal adalah proses yang ditemukan Pavlov melalui percobaan anjing, di mana perangsang asli dan netral dipasangkan dengan stimulus bersyarat secara berulang-ulang sehingga memunculkan reaksi yang diinginkan. Teori ini juga mempelajari bagaimana anjing yang dijadikan sebagai percobaan menjadi terkondisi untuk berliur walau tanpa makanan. Dari hasil percobaannya, Pavlov juga dapat menyimpulkan bahwa untuk membentuk tingkah laku tertentu harus dilakukan stimulus yang menghasilkan tingkah laku tersebut secara berulang-ulang dengan melakukan pengondisian tertentu. Baik, selanjutnya adalah contoh dari teori Pavlov, yaitu agar si anak giat belajar atau suka belajar, orang tua perlu melakukan beberapa cara. Misalnya dengan memberikan reward kepada si anak jika anak berhasil menyelesaikan belajarnya, yaitu dengan cara memberikan hal-hal yang disukainya atau mungkin memberikan pujian dan juga motivasi. Karena dengan memberikan pujian dan motivasi, semangat belajar yang ada pada diri si anak akan terbangkitkan dan terpacu. Tentu saja hal ini lebih baik dan lebih efektif dibandingkan dengan memaksa si anak untuk belajar. Karena dengan cara memaksa ini dapat menyebabkan beban di hati si anak ketika belajar. Dan jika dari hari ke hari beban tersebut semakin meningkat, tentu bukannya membuat si anak rajin belajar, malah justru akan membuat si anak malas untuk belajar. Baik, selanjutnya adalah kelebihan dari teori Pavlov, yaitu yang pertama, mementingkan pengaruh lingkungan, bagian-bagian, pengaruh reaksi, dan mengutamakan mekanisme pembentukan hasil belajar. Yang kedua yaitu mementingkan pembentukan kebiasaan dalam menyelesaikan atau pemecahan masalah. Lalu yang ketiga, memberikan pengaruh siswa dalam belajar, karena pendidik memberikan stimulus kepada siswa dan siswa akan merasa termotivasi dalam mengerjakan tugasnya dan menyelesaikan tanggung jawabnya. Baik, untuk kelebihan yang keempat adalah terdapat stimulus tertentu yang mampu membangkitkan semangat belajar siswa yang semulanya rendah. Yang kelima yaitu jika seorang siswa berhasil atau terbiasa melakukan perbuatan yang telah terkondisikan dengan ilmunya secara kontinu, maka dapat dikatakan bahwa siswa tersebut berhasil dalam belajarnya. Lalu yang keenam adalah memberikan ciri perubahan dalam belajar, yaitu jika muncul suatu sinyal.
Kekurangan teori Pavlov. Yang pertama yaitu sistem pembelajaran bersifat mekanis. Akibatnya, anak didik banyak yang hafal bahan pelajaran, tetapi mereka kurang mengerti cara pemakaiannya. Tidak jarang anak didik hafal sejumlah rumus matematika, rumus-rumus bahasa asing, rumus-rumus fisika, dalil-dalil tertentu, tapi mereka kurang dapat menerapkannya. Yang kedua yaitu siswa menjadi pasif. Karena anak didik lebih mengharapkan stimulus dari guru. Bila tidak ada stimulus, anak didik tidak kreatif dan aktif untuk belajar mandiri. Kemiskinan kreatif anak didik inilah yang tidak sesuai dengan konsep belajar atau discovery inquiry. Dan yang ketiga yaitu pembelajaran bersifat teacher-centered atau terpusat pada guru. Sehingga guru yang aktif dalam pembelajaran anak didik dan pemberi stimulus. Guru juga yang melatih dan menentukan apa yang harus dikerjakan oleh anak didik. Yang keempat yaitu percobaan dalam laboratorium akan berbeda dengan keadaan yang sebelumnya. Kekurangan teori Pavlov yang kelima yaitu pribadi seseorang dapat mempengaruhi hasil belajar. Yang keenam, respon dari anak didik mungkin akan dipengaruhi oleh stimulus yang tidak dikenal. Yang ketujuh, hanya merupakan materi. Pemberian semua materi dengan harapan anak didik banyak mempunyai pengetahuan. Pola belajar seperti ini cenderung menjadi intelektualistik. Dan yang kedelapan atau yang terakhir yaitu teori ini sangat sederhana. Karena dalam teori ini tidak dijelaskan seluk-beluk dalam belajar yang kompleks dan tidak dapat diamati dalam satu perspektif saja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.